Di seberang sana itu arah ke Jember, tapi ada situs ini. Wah, dia semua tentang Seluk-Beluk Argopuro itu diceritain di situ. Sampai akhirnya karena dia udah ngebuka omongan gitu, berarti dia punya kelebihan. Langsung gue tanya ke si mbak itu. Jadi mbak itu gue nggak gue sebutin namanya di sini. Mbah, boleh minta tolong nggak? Akhirnya kita pulang, kalau sebenarnya tugasnya belum selesai. Tolong apa mas? Itu di tenda saya ada korban, bukan korban sih, ada yang sakit. Ada yang sakit, bisa dilihat dulu nggak? Bentar mas ya. Jadi tenda gue sama gue berlima ngobrol itu sekitar 10 meter lah bang, jadi jauh tuh. Seharusnya kalau orang normal tuh nyamperin dan ditengok. Tapi dia enggak. Tangannya dia seperti ini. Enggak mas, ini orang gak kenapa-napa kok. Dia cuma kecapean. What gitu kan, maksudnya gue nggak habis pikir. Mungkin dia mengatakan seperti itu biar gue juga nggak ketakutan saat itu di Cikasur. Nah, enggak mas, ini temennya, dibilang ini temen sampean, nggak kenapa-napa, dia cuma kecapean. Udah biarin aja biar dia istirahat. Nah jadi sepanjang gue ngobrol sama Simba itu, tiba-tiba si Aldo ngeluarin yang nemu bulu merak itu. Bah, saya minta tolong lagi dong bah, ini saya nemu bulu merak ini, saya nggak ngambil, maksudnya nggak ngambil, ada merak dicabut gitu ya. Jadi dia di jalur ngambil gitu. Ini mbah, dilihat sama dia. Jadi bulunya itu gede, lebar dan bagus, dan itu merak hitam. Dia lurus aja sama dia, sambil ngeliat muka Aldo lagi. Sampean orang asli Kalimantan ya? Kata si mbak itu ke Aldo. Iya mbah, seorang Kalimantan. Langsung si mbak ini nganggukin. Ya, memang kalau orang Kalimantan ini rezeki sampean. Ini nggak sembarangan untuk kayak nemu untuk bulu merak hitam ini. Nggak sembarangan orang bisa, kecuali memang dia ada keturunan dari Kalimantan. Oke. Gitu. Terus si Aldo nih, ya udah mbah, buat mbah aja. Nggak mas, saya nggak mau. Ini milik sampean. Saya nggak berhak buat terima ini. Ditaruhlah di depan dia bang. Nah, ketika ditaruh di situ, kita ngobrol. Dan dia ngeluarin yang namanya ikan mungkin dikatakan ikan bandeng lah, ikan bandeng yang dililit oleh koran gitu. Oke. Itu coba dimasakin ikan bandengnya, nyuruh anak muridnya dimasakin lah itu ikan. 2, yang satu untuk gue bertiga, yang satu untuk dia sendiri. Nah si anak muridnya ini, gue kan nawarin ke anak muridnya, mbah itu temennya, gue bilang mas nggak makan. Jangan mas, dia biarin aja makan dari hasil alam. Dia bilang gitu. Ya udah gue makan. Jadi posisi gue makan itu bulu merak hitam itu ditaruh di tanah bang. Digeletakin. Nah bekas koran ikan bandeng itu gue kumpulin. Yang nantinya malam gue untuk jadikan pemantik api. Oke. Jadi gue kumpulin, gue taruh di samping gue. Tiba-tiba ketika abis ngobrol terus dia bilang, udah mas saya mau lanjut dulu ya perjalanan saya. Dia bilang gitu, saya harus ada beberapa hari lagi ke depan. Langsung kita bertiga, berapa hari lagi mbak di sini? Saya nggak tahu mas, saya seketemunya situ-situ aja. Ya udah kalau ini nih makanannya, maksudnya gue nawarin logistik yang lebih gitu bang, kayak beras aja. Ini mbak ada beras, gak usah mas, ini buat sampean aja. Buat sampean, saya ada. Dia bilang saya ada. Tapi gue positive thinking bahwa dia tuh logistiknya bisa dikatakan kurang lah.
Karena kenapa? Kalau emang dia bener basicnya pendaki atau emang dia mau menaik gunung, otomatis ransel lah yang dia bawa. Bukan tas-tas main. Bah, bawa tenda. Saya nggak bawa tenda, Mas. Logistik juga ini logistik terakhir, ikan bandeng itu yang dikasih ke kita. Udah Mas, nggak apa-apa. Nah, pas dia mau pamit, berarti kan si Aldo ngambil bulu merak hitam lagi. Dan ternyata pas diambil itu di bawahnya ada bulu merak hitam lagi tapi ukurannya kecil. Seharusnya ketika ditaruh itu cuma satu kan Bang? Loh, ini kok dua Mbah? Iya, biasanya kalau nemu bulu merak pasti ada pasangannya Mas, kata si Mbak itu. Ya gue percaya nggak percaya Bang, kalau itu kan udah menjadi suatu kearifan lokal. Iya. Budaya-budaya atau sejarah-sejarah seperti itu, dan emang itu real, buktinya terjadi dan gue lihat gitu. Dia bener sepasang, jadi kayak cewek cowok. Kenapa gue bilang cewek cowok? Yang satu itu bulu meraknya panjang dan lebar, yang satu ini agak pendek tapi nggak terlalu lebar. Jadi kayak seakan-akan ini bulu merak cewek, ini bulu merak cowok, merak hitam. Udah Mas, simpen aja. Saya pamit ya. Dia pamit tuh Bang. Sampai akhirnya datanglah pengendara motor, bukan pengendara motor ya, yang petani selada air yang menggunakan motor, dan ternyata itu ngerescue si korban ini. Mas, ada yang sakit ya? Dari Semarang? Iya Mas, ada tenda. Gitu. Langsung tuh deh dengan sigap, mana aja Mas yang dibawa? Jadi tenda gue yang kapasitas 2 orang itu dibawa gue masukin taruh ransel dia Bang. Karena kenapa? Karena untuk ya itu tenda nggak kepake. Yang kepake itu tendanya si Dika yang kapasitas 4 orang. Ya udah Mas, saya nitip ini ya, saya nitip tenda ya. Udah dibawalah langsung naik motor itu menuju ke Baderan. Berarti gue semalam lagi di Cikasur. Gitu kan. Nah, kejadian aneh lagi saat di Cikasur itu pas malam. Jadi kalau lo lihat tuh Bang, depan tenda gue agak sedikit semak-semak itu ada bekas api unggun ya. Iya. Nah, gue bakar api unggun di situ. Karena kenapa gue bakar api unggun? Karena gas gue itu udah habis. Gas gue udah habis. Jadi gue masak tuh pakai ya, kayu ranting gitu dengan atasnya nesting gitu kan. Gue keluarin lah bekas koran yang dililitin ikan bandeng itu. Nah, pas gue keluarin, jadi kondisi api ini belum nyala ya. Pas gue keluarin, otomatis kan gue robek-robek dulu Bang. Nggak mungkin gue segumpalan koran itu langsung gue bakar. Gue robek dan pas gue buka itu korannya itu, dan ternyata isinya belatung. Belatungnya itu belatungnya gede banget, dan memang kayak belatungnya itu belatung kayak belatung buat apa ya, kalau dilihat-lihat video kan ada belatung yang di mayat tuh Bang ya. Iya. Seperti itu persis. Gue sontak kaget dan gue langsung manggil Aldo dan juga Yuda. Yud, no, sini dah, gue bilang. Kenapa ya Bre? Ini lo lihat dah. Wah, merinding semerinding-merindingnya. Di situ gue mikir, ini belatung dari mana? Kalau itu belatung dari tanah, itu kan koran dari tanah itu langsung gue masukin trash bag. Dan itu nggak mungkin terjadi. Toh misalkan belatung itu dalam trash bag, berarti kan ada belatung tercecer di dalam trash bag itu. Iya. Ini enggak, jadi kayak seakan-akan belatung ini dibungkus koran. Kayak mungkin kayak nasi uduk tuh dibungkus, ya udah pas dibuka tuh belatung dan ngegumpal gitu, nggak cuma satu, mungkin puluhan, mungkin ratusan. Situ gue langsung mikirnya, ini yang gue makan apa yang tadi ya? Tapi bener ikan rasa bandeng. Dan itu saat itu kondisi di Cikasur itu memang nggak ada rombongan pendaki kecuali ente pas paginya kan. Pas pagi. Itu nggak, jadi cuma satu tenda gue doang tok. Ya udahlah Bre, kita lihat aja. Jangan negatif atau apa, ya udah. Dan jadi gue bakar belatung itu, gue ngucapin bismillah dulu Bang. Bismillah, oke. Gue bakar tuh belatung. Nah, pas gue bakar belatung, tiba-tiba itu kan kalau Cikasur itu kan ada pohon gede di tengah. Iya. Itu di belakang itu ada suara apa ya, kayak boom gitu. Kayak seakan-akan benda ini dijatuhin ke tanah. Jadi getaran itu sampai ke depan tenda gue gitu.
Deng. Nengok ke belakang dong, kita bertiga tuh nengok ke belakang. Set, semua. Dan itu nggak ada apa-apa. Sampai si Aldo dan juga Yuda memberikan diri. Kita cek yuk bre, itu apaan? Ngeri gue kalau di binatang. Tapi gue logiknya itu bukan binatang. Itu logika gue itu bukan binatang. Nah, di si Aldo sama Yuda tuh nyamperin ke tenda belakang. Jadi posisi gue itu depan itu cuma api unggun ya. Jadi agak jauh lah. Pemandangan di atas itu arah Plang Cisentor gitu kan. Itu mungkin itu gue ngeliat ya mungkin udah hal biasa lah, putih gitu aja bang, putih kayak jalan aja. Jalannya nggak cepet, jadi kayak mengarah ke arah Cikasur tapi ke arah Jember. Oke. Jadi dari atas itu hutan diturun arah Jember. Arah Jember. Langsung dia manggil Aldo dan juga yut do sini do yut sini do, itu apaan do, itu apaan do, apaan lagi nih. Jadi posisi pas malam itu sangat genting. Bisa dikatakan diteror ya, bisa jadi. Bisa dikatakan itu memang serem ya, bisa jadi. Tapi gue tetap berpikir positive thinking. Tapi rasa takut itu nggak akan bisa bang. Iya, nggak bakal Untuk bisa dihilangin ya. Nggak akan bisa dihilangin. Dan waktu pendakian lo di Argopuri itu memakan waktu sampai 8 hari ya bang? 8 hari. Seharusnya normalnya 5 hari. Ini gue 8 hari. Itu bener-bener apa ya? Ya kembali lagi di luar batas nalar. Iya, dan logistik lo itu mencukupi 8 hari itu? Logistik. Jadi setelah itu bang ya, setelah gue panggil Aldo dan juga Yuda, bahwa ada salah satu kejanggalan yang gue lihat putih jalan kayak selendang bang. Oke. Jadi bukan itu yang rambut panjang lah cewek, selendang aja gitu. Gue masak nasi dong. Jadi tiba-tiba seharusnya lauk itu ada dan ternyata nggak ada. Jadi kita masa makan nasi aja nih, sedangkan kita bawa bumbu pecel banyak. Jadi gue mutusin si Aldo sama si Yuda ini, kita pakai selada airnya bre. Dan kita harus nyari lagi ke selada air, turun ke sungai. Malam hari? Ya masa kita makan pakai itu ada? Kita bisa sih, tapi kan nggak terlalu inilah gitu. Kita manfaatnya yang sini aja, udah. Ya udah. Kita bertiga tuh bang. Jadi pertama itu cuma si Yuda doang tuh. Yud, ambil selada air tuh. Wah lo gila, malam-malam gini. Yaudah kita bertiga deh. Jadi kita bertiga tuh di air tuh. Di air. Ngambil selada air tuh. Ya nggak tahu bang. Nih mata ekor kita kan ya. Ada aja yang ngelirik. Iya. Gitu kan, mata kan punya mata ekor nih yang ngelirik gitu. Ya kayak ada merhatiin aja sih, tapi gue nggak ngeliat, tapi kayak ada merhatiin. Jadi kita jalan itu kan jalan ke arah sungai Kolbu lah ya. Kan jalannya setapak, harus bertiga gini ya. Iya. Ini nggak bang, kita bertiga gini nih, saking takutnya. Jadi iring-iringan gitu. Bre, jangan cepet-cepet. Iya. Jadi kondisi hitam itu bisa dikatakan nggak terang lah, nggak terlalu terang. Biasa kita ngambil dengan malam banget, nggak malam banget sih, jam 8. Itu yang kalau dilihat itu ada batu tuh bang buat jalan. Iya. Kanannya kan selada air banget. Nah di situ ada kejanggalan lagi. Tuh. Kayak ada nimpuk ke air, gimana sih bang? Cubuh. Itu menurut gue kalau ikan beda, kalau ikan tuh cuk. Iya. Dan apakah emang situ ada ikan, kita nggak akan tahu. Dan apakah itu suara air yang kayak orang mau berenang itu, buah, itu ombaknya tuh sampai ke gue gitu, ke kita bertiga. Dan sampai selada air tuh goyang semua. Langsung kita panik, wah angkut-angkutin selada air, kita balik lagi ke lokasi camp. Bre, kita nggak usah tidur ya malam ini, kita jaga-jaga aja. Ya udah, selepas masak ya udahlah kita tidur. Dan memang dalam tidur semalam itu memang kebangun lagi ada suara inilah, kebangun lagi ada suara itulah, kebangun lagi ada gerakan di belakang tenda lah, kebangun lagi karena ada benda jatuh di atas tenda lah, kayak ranting, tapi ketika dilihat bukan ranting, kayak batu.
Kalau ranting kan kena tenda bang, selek. Iya. Tapi ini nggak, dum, gitu. Jadi tenda tuh dup gitu kan. Tapi dilihat nggak ada sekitaran batu ya seperti itulah gambarannya saat malam itu. Tapi kalau mungkin kita bedah lagi itu panjang banget. Kalau gue ceritain sangat detail, itu sangat panjang banget. Pagi, udah pagi sekitar jam berapa ya? Jam 8 itu bang. Kenapa gue kebangun? Karena rasa panas di dalam tenda itu kan pagi kan di Cikasur bang ya. Iya. Sinar matahari kan langsung ke tenda. Langsung. Wow, panas banget dilihat jam 8. Ternyata emang saking kita kecapean saat itu. Kedua, ya memang tidur kita nggak nyenyak. Dikit-dikit bangun, apaan tuh? Dikit-dikit bangun, apaan tuh? Sekitar jamnya pagi kita biasa masak. Jam berapa ya? Jam 11 siang lah ada lagi pendaki yang baru nyampe Cikasur kan. Gue nggak tahu, gue lupa rombongan mana. Dia bilang, Mas, rombongan yang dari Malang ya, yang nolongin korban namanya ini ya? Iya mbak. Mas, di bawah udah banyak banget kabar beredar. Jadi kabar itu udah estafet tuh. Ada yang turun, yang rombongan gue tim 2 orang itu udah turun. Nginfoin lagi. Mas, ini ada titipan mas dari rombongannya mas. Logistik bang saat itu. Jadi komunikasi yang memang nggak ada alat itu kayak panggilan jiwa aja bang, kayak insting. Oh nih bang nitip ini ya, nitip. Jadi gue disuplai tuh. Iya mas, di bawah itu udah beredar bahwasanya ada rombongan Malang yang memang nolongin si A itu. Di bawah udah banyak mas, Basarnas, BPBD, polisi, dan ambulan, itu udah banyak mas di bawah. Nah kita kan YHP mati semua, udah gue lupa ada berapa hari di situ. Jadi singkat cerita, sekitar jam 1 siang itu kita moving ke arah Baderan. Jadi kan kalau dari Cikasur ke Sabana kecil dulu, ya, gitu kan. Sabana besar dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita moving itu kita masak nasi dulu kan bang, sama selada air. Udah berapa hari tuh gue makannya selada air. Pagi makan selada air, siang makan selada air, malam selada air, sampai kita kalau malam itu saling sikut-sikutan, lu mulus gak? Lu mulus semua. Jadi Saat itu makan selada air mulu ya. Air mulu. Lu mulus gak? Mulus gue. Jadi kayak udah kalau berak barengan yuk. Saking takutnya bang saat malam itu. Ya udah gue lanjutin lagi. Nah, ini kejadian sangat lucu sih bang menurut gue. Nyampe di Mata Air 2. Jadi pas di Mata Air 2 gue tengah break, ada rokok 1 batang kretek. Kita joinan tuh bertiga. Ngebreak dulu bre, Mata Air 2 nih. Ngebreak dulu, kita makan dulu. Makan sore, pas itu koreanya udah sore, sekitar jam 3 lah. Makan dan ternyata ada rombongan dari Tangerang yang emang baru naik. Ini lucu sih menurut gue nih. Bang, sini bang ngopi dulu. Ya. Dok, emang lo ada kopi? Gak ada sih bang. Udah kita yang penting rokok gitu. Oke, basa-basi busuk lah kan. Iya bang, rokok bang. Nah, jadi rokok andalan kita saat itu Surya bang. Wah alhamdulillah gue nyobain lagi gitu rokok Surya gitu kan. Nah udah tuh, jadi kita ngebawa air mineral yang 1 botol 1,5 liter tuh ya. Ini bang minum. Ya biasa lah, dia ngasih rokok ya kita ngasih seadanya aja nih minum. Iya. Rokok, ngobrol panjang lebar. Jadi kita mau makan juga males gitu kan. Dan sampai akhirnya singkat cerita dia lanjutin perjalanan ke Cikasur. Nah kita langsung makan dong bang. Yang makan, yang seharusnya makan itu makan dengan lahap banget dah saat itu. Dengan celana udah penuh debu, air udah kayak pantau. Udah pas itu kan rambut gue gondrong udah debu-debu sini ranting tuh banyak kayak gembel lah. Kalau di ini kayak gembel lah. Nah kita makan tuh bang bertiga, makan, pedes gitu kan, mau kayak pecel gimana sih pedes. Nah, air mana emang? Itu tuh tadi depan. Nah ternyata air itu dibawa sama rombongan Tangerang itu bang, air mineral itu. Berarti lu nggak minum? Nggak minum, dan untuk ngambil air itu kan jauh tuh Mata Air 2 tuh. Iya, agak menyorok ke dalam ya. Dan buat ngambil juga kita nggak punya wadah. Cuma 1 tok botol itu doang. Udah kita minum di Mata Air 1. Jadi sepanjang Mata Air 2 ke Mata Air 1 kita nggak minum tuh. Lu makan di Mata Air 2, minum di Mata Air 1.
udah kita lari ya. Udah, jadi sepanjang jalan tuh, wow, nggak ada ngobrolan sama sekali Bang Ude. Wow, detak jantung duk serot gitu. Iya. Agak bablas saya. Sempat cikukan nggak lo? Terus Yuda, Yud, aman nggak? Aman. Itu lucu sih. Jadi pendakian Argopo tuh emang berkesan semua gitu. Oh kenapa Yud? Gak apa-apa lah gitu. Udah mata air 1. Jadi ternyata sebelum mata air 1 ini, paling beberapa menit lah dari mata air 1, ada rombongan yang baru naik. Mas, saya boleh minta minum nggak? Kayak gitu. Iya mas. Dok. Mas yang rombongan orang Malang ya? Iya mas. Oh ini mas. Mau kasih rokok lagi, suplai tuh bang. Wah, santai lagi gitu kan. Jadi mata air 1 itu gue ketemu sama kayak petani gitu. Mas, mungkin dari lihat penampilan gue gitu. Mas berapa hari di atas? 8 hari pak gitu. Ngapain aja, cerita lagi situ, dikasih lagi rokok lagi. Jadi kita modal cerita dikasih rokok, iya. Modal cerita dikasih minuman. Panjang dulu berarti dia mata air 1 ya. Jadi kita kenapa lama? Jadi pas pendaki-pendaki tuh udah tahu. Kabarnya Cerita beredar di bawah. lagi. Iya. Lama lagi, udah santai aja. Sampai akhirnya di Makadam kan tuh. Iya. Mata air 1 terus batas Makadam, vegetasi Makadam kan. Nah pas keluar batas Makadam itu udah sekitar jam 9 malam. Nah kondisinya saat itu headlamp itu ya paling sayup-sayup, mungkin senter ayam lagi gitu. Langkah kaki yang emang udah berat, sedapatnya aja udah tuh. Kesandung gubrak, kejatuh udah. Tiba-tiba motor datang nih, seret. Mas, rombongan Malang lagi ya? Gitu lagi bang. Rombongan Malang nggak? Iya pak. Ayo mas naik. Nah, kita bertiga nih di kiri kan bang. Orang stres kali ya gitu. Nah pedo, kita bertiga suruh naik ke motor 1. Kalau mau niat apa ya, niat jemput 3 kayak gitu kan. Niat ngebantu lah ya. Udah mas duluan aja udah ayo mas atau enggak 2 dulu deh. Terus gue tinggal 1 orang. Itu keseruan sih menurut gue. Udah deh, yaudah mas nanti kalau nyampe Gapura di udah jalan raya, mas jangan ke arah base camp ya. Tapi mas ambil kiri. Gitu. Nanti mas turun aja. Nah, atau enggak saya tunggu situ deh. Ya udah. Sampai akhirnya jam 11 malam gue nyampe situ. Nah, dari batas Makadam itu kan ngeplong banget, udah ada beberapa gangguan lagi lah itu. Mungkin ya lumrah lah ketawa gitu. Ditambah kondisi lu juga udah sangat capek ya. Sugesti aja sih bang gitu kan. Nah nyampe ternyata ketemu lagi tuh, dia udah sama teman-teman yang naik motor tuh. Selak kan, breng, udah Jupiter kayak lagi, Jupiter gunung lah. Lo tau sendiri kalau naik Arbugoro pasti kayak KW lah kayak gitu. Ayo mas naik mas. Ternyata emang kondisi rumahnya itu agak jauh. Jadi gue tuh nggak ngelapor ke base camp bang, tapi gue dibawa ke rumah warga yang memang bisa dikatakan itu adalah tokoh masyarakat. Kondisi tuh naik motor 10 menitan jalan raya itu sampai belakang. Sampai akhirnya gue nyampe di SD. Jadi posisi di belakang dekat SD atau dekat sekolah anak. Bukan dekat sekolah dekat base camp ya, bukan, tapi agak ke bawah. Langsung tuh gue disambut sama keluarganya. Ayo mas. Alhamdulillah ya udah sampai. Jadi pas saat itu mandi dulu mas, mandi. Jadi disiapin air hangat gitu bang. Enggak pak, saya nanti aja mandinya udah malam. Enggak mas, sampean bertiga harus mandi. Gue nggak tahu. Maksudnya harus mandi itu apa? Harus mandi. Nah, pas di mandi itu bang, di mana di WC-nya dia, nggak tahu lah, di sudut-sudut tuh ada beberapa bunga mawar gitu. Mawar atau bunga itu lupa, gue juga nggak tahu. Intinya ada bunga-bunga. Ya udah gue mandi bertiga. Mandi bertiga ya. Sendiri ya. Oke. Satu. Gue mandi. Udah agak segeran, udah gue ganti baju. Gue disuruh makan dulu. Gue nggak boleh cerita dulu, makan dulu. Udah kondisi udah membaik lah kita bertiga. Mas, makasih ya. Udah mau peduli sama orang yang emang nggak kenal, dia bilang gitu. Iya pak, sama-sama. Jangan terima kasih ke saya gitu. Terima kasih ke Tuhan lah yang udah ngegerakin hati kecil gue gitu kan untuk nolongin. Mungkin pak, kalau misalkan gue nggak punya rasa kepedulian, mungkin gue udah bodo amat untuk ngebantu itu. Gue udah bodo amat, tapi gue nggak bisa. Gue tuh orang yang nggak bisa ngeliat orang yang memang
seharusnya ini dia harus dapat pertolongan gitu kan. Gak cuma lo nanya sakit apaan, tapi harus lo respect gitu. Dia cerita si A itu udah dijemput mas sama keluarganya kemarin sore. Berarti dia tuh nyampe di bawah tuh sore, dari siang. Sore jam berapa pak? Jam 5. Naik motor seharusnya cepet bang. Dan ternyata itu ojek yang dia angkut si A itu. Iya mas, baju saya kemuntahan mulu dia bilang. Tapi nggak tahu isinya tuh apaan. Pokoknya basah aja kuyup dia bilang. Siap jalan goblok. Bentar pak, saya mau muntah dulu. Bentar pak, muntah dulu. Dan kemarin sore itu udah standby semua kok mas. Ambulan, polisi, SAR, BPPD, BPBD gitu. Dan keluarganya ternyata udah standby duluan. Gue juga nggak tahu tuh tiba-tiba tuh keluarga ada di situ. Nah, mas. Dan ternyata temen yang 4 orang itu yang rombongannya itu udah diangkut kok ke Polsek Bermi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Kok kenapa gitu? Ya gue udah nggak mikirin dia lah gitu. Maksudnya itu udah urusan dia gitu. Yang penting mah pak, si korban ini atau si yang sakit ini udah ketolong lah pak. Sekarang di mana pak dia pak? RSUD Semarang mas langsung. Nah, jadi kenapa kok nggak di rumah sakit terdekat dulu gitu kan? Dia langsung ke RSUD Semarang. Ya udahlah. Nah, gue kan kepikiran ini bang, tenda gue kan. Tenda gue kan dibawa. Pak ada tenda gak dia asal dia? Nggak ada mas. Kebawa. Ini mas, dia nitipin nomor telepon. Itu doang. Langsung gue telepon dong. Ternyata itu nomor telepon ibunya. Assalamualaikum bu, ini orang tuanya ini ya? Iya mas. Ada apa mas ya? Saya yang ini bu, saya yang dari Argopuro. Ini bu, saya yang nolongin anaknya ibu. Oh iya mas, makasih ya mas gitu. Maaf bu, ada tenda saya gak bu? Mereknya ini, warnanya ini. Bentar ya mas, dicek dah tuh. Soalnya ternyata ransel dia udah dibawa ke rumah. Bentar mas, saya telepon abangnya dulu nih. Dan ternyata ada mas, tenda masnya. Iya bu, tolong kirim ke alamat saya aja ya. Jadi gue komunikasi sama keluarga korban itu cuma sebatas itu toh. Tapi gue menanyakan, bu gimana keadaannya ini? Alhamdulillah mas, mendingan, makasih dan lain sebagainya. Udah gue telepon dan si tokoh masyarakat ini gue lupa namanya bapak siapa menjelaskan bahwasanya si A ini bukan sakit karena kelelahan yang apa dikatakan oleh Simbah itu. Dia ini ketempelan mas. Dia ini ada yang ngikutin dari Cikasur yang bekas bangunan Jepang atau Belanda itu. Pokoknya bangunan itulah ya. Dia bermalam di situ. Pendopo yang mau rubuh itu. Dia bermalam di situ. Pak, bukannya nggak boleh pak ya? Bermalam di bekas bangunan itu. Emang nggak boleh mas. Nggak tahu kenapa itu rombongannya dia. Jadi si tokoh masyarakat ini dapat info yang dari rombongan yang diciduk di Polres Bermi itu. Jadi komunikasi lah dia. Ternyata dia nggak punya tempat lagi bang untuk diriin tenda di Cikasur. Nah berarti kenapa? Mungkin gue pikirannya flashback bang ke belakang. Berarti Simbah ini sebenarnya dia tahu bahwasanya si A ini ada yang ngikutin atau ketempelan, tapi mungkin biar kita nggak terlalu takut di situ, dia menjelaskan ya udah nih sakit biasa aja gitu. Jadi sampai akhirnya singkat cerita ya udah alhamdulillah tuh bang, kita bertiga selamat, si korbannya juga selamat. Mungkin kalau misalkan diterusin ya kan sama temannya itu yang Semarang, wallahu alam, bisa jadi ceritanya berbeda seperti itu sih. Jadi banyak banget hikmahnya di balik Argopuro itu. Gunung itu nggak serem kok. Gunung itu mengajarkan kita ya bisa balikin ke diri masing-masing aja sih. Benar. Itu sih bang. Oke. Mungkin itu aja ya pembahasan gue bersama Umang tentang perjalanannya dia selama 8 hari di Gunung Argopuro. Mang, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman nih?
Kalau pesan mungkin selalu gue tekanin gini ya, lo harus siap dulu deh gitu. Lo kalau nggak siap, lo mundur udah. Lo siap, lo berangkat. Lo nggak siap, lo mundur. Dan untuk kalau teman-teman semua ngelihat ada kejanggalan di suatu rombongan lain atau sakit itu apaan, jangan hanya sebatas nanya. Kalau emang dia butuh pertolongan, lo tolong sebisa mungkin. Entah lo ngasih apa, kayak ngasih obat atau lo gimana, pokoknya lo jangan cuma nanya tapi lo ngerespon dan ngerespek gitu. Oke. Jadi itu sih kepedulian ini harus tertanam di jiwa masing-masing, nggak cuma pendaki doang kok. Semua orang itu harus menanamkan jiwa kepeduliannya. Apa yang lo bisa bantu, lo bantu. Benar. Mungkin pembahasan gue bersama Umang dan pesan-pesannya dari Umang ini nggak jauh beda dari gue ya. Ya mungkin apa yang dijelaskan Umang ini menurut gue sangat berkesan banget lah. Karena dalam pendakian Argopuro itu gue sempat bertemu sama Umang juga dan menyaksikan si korban itu dalam keadaan yang tidak berdaya ya di kasur. Nah, sebelum mau nutup kan? Iya. Gue pengen nanya dulu nih Bang. Kan lo start jam 9 pagi. Iya, 9 pagi dari Cikasur. Katanya, jadi kan kita ketemu lagi di terminal Probolinggo. Tiba-tiba lo kan nanya tuh. Nanya gue sama Lo bukannya lo seharusnya turun duluan dong gitu kan. Ini kan berarti nambah 3 hari lagi kan gua. Lo kan cerita si Aman bukan nemu yang ngeliat Simba dan sampai tergabung itu. Dan gue jelasin bahwa Simba itu H+1 naiknya kok bisa barengan. Nah itu emang agak aneh juga tuh Mang. Jadi kalau itu kan udah selingan sehari ya dari Cikasur itu. Jadi gue ketemu si Mbah itu di setelah hutan lumut. Oke. Iya. Gue ketemu dia tuh bersama anak muridnya itu. Saat gue tanya, Mbah, ngecamp di mana? Saya ngecamp di Cikasur. Enggak ngecamp, saya dari Cikasur. Oh, gue pikir positif aja. Oh, mungkin dia dari Cikasur subuh atau kapan gitu ya kan, diterabas terus. Gue mikirnya belum macam-macam tuh. Setelah gue tahu cerita dari lu yang di terminal Probolinggo itu, wah anjir aneh juga nih orangnya. Karena kenapa gue bilang aneh? Dari cara bicaranya dia, gue sempat diskusi sama dia kan, itu agak aneh Blay. Jadi kalau dia sempat gue ajakin, ayo Mbah kita jalan. Jadi kan gue pernah sempat break di hutan lumut itu, gue break sama dia tuh. Setelah hutan lumut gue break sama dia, ayo Mbah kita jalan kayaknya udah mau malam nih. Itu memang kebetulan gue dari hutan lumut itu jalan malam sampai Danau Taman Hidup. Maksud gue ngajak dia untuk jalan duluan supaya nggak terlalu larut malam banget nih ke Danau Taman Hidup. Akhirnya gue ngajak dia, ayo Mbah kita jalan. Silakan Mas jalan duluan, nanti saya menunggu apa ya, instruksi. Iya gitu udah nggak jelas. Iya. Saya nunggu instruksi dulu lah baru jalan. Sama aneh gua. Sama. Ya udah Mbak kalau gitu saya jalan dulu. Gue jalan duluan sampai di pertengahan jalur menuju Danau Taman Hidup tuh ketemu lagi dia. Gue rasa kok ini orang jalannya cepet banget Bang. Nah itu kan lo misalkan nih lo berangkat itu hari Selasa pagi, dia tuh Rebo sore, tapi kok kenapa ketemunya di Rebo barengan malam Bang? Kamis dong. Oh iya Kamis barengan, kan udah selang 1 hari. Jadi enggak, lo Selasa, Rebo, iya barengan di Kamis Blay. Gue Kamis itu udah mulai turun ke ini tuh Danau Taman Hidup. Tuh. Seharusnya kan logiknya kok secepat itu. Gokil ya. Itu gue baru tahu pas di Probolinggo loh, di terminal ketemu lu. Gila sih Mbak, karena di Danau Taman Hidup sempat satu tenda juga satu area camp sama dia. Dan dia nggak mau ngecamp barengan kita tuh. Kagak, sedikit menjauh ya. Dia jauh. Jadi Danau Taman Hidup dia mau ngecampnya di arah pojok sono. Jadi Danau Taman itu ada salah satu kayak warga lokal yang suka mancing tuh ya kan. Dan ngecamp di arah pojok sono. Nggak tahu kenapa. Katanya saya mau milih tempat di arah sana aja. Jadi sampai tanda tanya kan itu Simbah itu siapa? Simbah itu siapa ya kan? Itu sih. Jadi berkesan banget deh. Argopuro itu. Gokil. Mungkin itu aja sih pembahasan gue bersama Umang. Kalau kalian punya cerita yang lebih gokil lagi, entah itu mistis dalam dunia pendakian ataupun hal yang paling berkesan selama pendakian gunung, bolehlah kita sharing-sharing. Sekian dari gua, Indra. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya.